Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Zahra Nindya Putri dengan NPM 201000107 dari kelas B. Di sini saya akan membahas materi sedikit tentang Incoterm dan pasar monopoli. Materi yang pertama yang akan saya bawakan yaitu Incoterm atau biasa dikenal sebagai International Commercial Term atau komersial internasional. Jadi, Incoterm ini diciptakan untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Incoterm juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. Incoterm sendiri mencakup berbagai hal yang erat seperti kaitannya dengan jual beli internasional, mulai dari pertanggungjawaban atas setiap kegiatan ekspor dan impor, pengiriman barang, serta penanggungan biaya lainnya. Tujuan dari Incoterm sendiri yaitu agar bisa meminimalisir berbagai bentuk kesalahpahaman yang kerap terjadi antara pihak penjual dan pembeli. Jadi hal tersebut dikarenakan perdagangan internasional akan melibatkan berbagai hak penjual dan pembeli yang berasal dari berbagai negara dan bahasa yang berbeda-beda. Jadi secara umum, tujuan dari Incoterm tersebut adalah untuk bisa mengatur hak dan kewajiban pihak eksportir dan importir. Yang kedua yaitu memberikan pilihan ketentuan pengiriman untuk pengiriman. Yang ketiga adalah untuk meminimalisir kesalahpahaman interpretasi ataupun kesalahpahaman tanggung jawab antara pihak eksportir dan pihak importir. Namun sebenarnya tujuan utamanya adalah agar komunikasi bisa berlangsung dengan baik dan perdagangan internasional pun dilakukan secara lancar. Adapun istilah-istilah dalam Incoterm yaitu yang pertama ex-work Incoterms, yaitu dalam dokumen perdagangan internasional terdapat makna yang artinya pihak penjual yang akan menentukan lokasi ataupun tempat pengambilan barang yang akan dibeli. Jadi sebagai pembeli kita juga memiliki tanggung jawab pada biaya pengangkutan dan juga biaya bongkar muat serta biaya lainnya yang berpotensi ada ketika dilakukan pengiriman barang. Yang kedua ada carriage paid to Incoterms, yaitu pihak penjual yang akan menanggung seluruh biaya dari mulai dikirim hingga sampai tujuan ke pembelinya. Lalu yang ketiga ada delivery duty paid, yaitu pihak penjual yang akan mengirim barang hingga tujuan dan penjual yang akan menanggung seluruh biaya tersebut termasuk biaya asuransi dan juga seluruh biaya lainnya yang harus dibayar seperti pajak, cukai, impor, dan lain-lainnya. Dan yang keempat ada free carrier, yaitu pihak penjual akan bertanggung jawab terhadap perizinan ekspor sampai menyerahkan kepada pihak kurir atau ekspedisi di tempat pelabuhan yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Yang kelima ada delivery at terminal Incoterms, yaitu penjual yang akan melakukan seluruh pembayaran yang erat kaitannya dengan biaya pengiriman pada suatu produk hingga dilakukan pembongkaran di pelabuhan tujuan. Setelah barang tersebut dibongkar di pelabuhan, maka pihak penjual sudah tidak lagi memiliki tanggung jawab pada barang tersebut. Yang keenam ada carriage and insurance paid to, yaitu pihak penjual wajib membayar asuransi kargo dan juga resiko kerusakan serta kehilangan barang ketika diantar. Hal ini juga mengharuskan pihak pembeli untuk mampu melakukan ekspor clearance, yaitu serangkaian proses dokumen administratif dan pajak untuk diselesaikan melalui ekspor dan impor barang. Yang ketujuh ada delivery at place, yaitu istilah yang lebih fokus pada tanggung jawab penjual untuk mampu mengatur dan juga memproses pengantar barang sampai pada tempat yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Yang kedelapan ada free on board Incoterms, yaitu pihak penjual yang akan melakukan seluruh surat perizinan ekspor sampai barang yang sudah dipesan dimuat pada kapal pengirim. Biaya yang ada setelahnya akan ditanggung oleh pihak pembeli. Yang kesembilan ada free alongside ship, yaitu pihak penjual mempunyai tanggung jawab hingga produk yang dipesan oleh pembeli tiba di pelabuhan keberangkatan dan sudah siap untuk
untuk diangkut ke proses pemuatan. Biaya lain yang akan muncul setelah kegiatan ini harus dibayar oleh pihak pembeli. Jadi istilah ini digunakan untuk transportasi air. Yang ke-10 ada cost and freight, yaitu pihak penjual yang akan membayar seluruh biaya yang muncul dari mulai barang dikirim hingga tiba di pelabuhan. Setelahnya biaya akan muncul ditanggung oleh pihak pembeli. Yang ke-11 ada cost, insurance, and freight. Jadi ini memungkinkan pihak penjual untuk mampu melakukan seluruh tanggung jawab sampai barang tiba di pelabuhan dan sudah siap untuk dimuat. Selain itu, pihak penjual juga wajib membayar asuransi terhadap barang yang telah dipesan. Materi yang kedua yaitu monopoli atau pasar monopoli. Pasar monopoli ini merupakan salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar monopoli ini biasanya hanya ada satu produsen yang dapat menetapkan harga dan produk-produknya. Kata monopoli ini juga berasal dari kata mono yang berarti satu dan poli yang berarti penjual. Jadi dari kata tersebut kita dapat mendefinisikan bahwa bentuk pasar di mana yang hanya terdapat ada satu penjual yang menguasai pasar. Perusahaan ini juga tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang sangat dekat. Perusahaan juga dapat menentukan harga secara utuh tanpa adanya persaingan dari perusahaan lain. Adapun ciri-ciri dari pasar monopoli. Yang pertama adalah hanya ada satu penjual. Yang kedua, terdapat banyak pembeli. Yang ketiga, produk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti. Yang keempat, menentukan harga pasarnya sendiri. Yang kelima, yaitu terdapat hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Jadi, perusahaan yang memiliki kesempatan untuk memonopoli suatu pasar secara tidak langsung atau langsung akan berusaha membuat hambatan bagi pendatang baru yang hendak memasuki pasar dan menjadi kompetitor. Hambatan ini akan memposisikan kompetitor baru pada kondisi persaingan yang tidak menggantung dari segi harga dan biaya dengan perusahaan monopoli yang sudah mapan. Tapi hambatan ini berupa penetapan harga serendah mungkin sehingga perusahaan baru sulit untuk bersaing, adanya kepemilikan terhadap hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif, terus pengawasan yang ketat terhadap agen pemasaran, adanya skala ekonomi yang sangat besar, dan memiliki sumber daya yang unik. Contoh pasar monopoli yang mayoritasnya berasal dari badan milik negara atau BUMN yaitu PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, PT Pelayaran Indonesia Perusahaan Daerah Air Minum, dan Badan Urusan Logistik. Pasar monopoli juga memiliki kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya adalah yang pertama, menghindari barang-barang tiruan. Yang kedua, harganya lebih ekonomis. Yang ketiga, adanya stabilitas perusahaan. Yang keempat, ada mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru. Yang kelima, juga menciptakan hal-hal baru yang lebih berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kekurangannya adalah pasar monopoli dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuatan ekonomi, seperti contohnya, perusahaan monopoli hanya mengikat produksi ketika ada permintaan, atau cenderung menetapkan harga yang tinggi dan tidak menambah suplai produk sehingga memicu kenaikan harga. Yang kedua, konsumen dikondisikan untuk lemah dan harus menerima produk apapun yang diberikan oleh produsen. Yang ketiga, ada kesengajaan dalam pembagian pendapatan perusahaan monopoli bisa memperoleh keuntungan luar biasa dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Yang keempat, dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan hanya bisa mendapat keuntungan secara normal dalam jangka panjang. Yang kelima, tidak bisa bersaing dengan tidak adanya persaingan pasar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.